Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. SD 01 Ralde adalah sekolah kecil dan terpencil yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Namun senantiasa mengupdate perkembangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini SD 01 Ralde juga mengambil bagian dalam apresiasi GTK tahun 2025. SD 01 Ralde mengangkat tema inisiasi pembelajaran kepala sekolah dengan judul Belajar Tanpa Tembok. Belajar Tanpa Tembok ini adalah merupakan pembelajaran yang membutuhkan inovasi, interaktif, dan kolaboratif antar siswa, antar guru dengan siswa, antar guru dengan kepala sekolah. Sebelum melakukan pembelajaran ini, dalam penerapannya, guru-guru dan kepala sekolah melakukan pelatihan-pelatihan yang dibimbing sendiri oleh kepala sekolah. Dan hasil dari pembelajaran ini, 2 tahun berturut-turut, SD 01 Ralde juga dapat mengambil bagian dalam kompetisi O2SN tingkat provinsi, OSN tingkat kabupaten dan provinsi, dan FLS 3N tingkat kabupaten. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dari hasil pembelajaran yang diterapkan, yaitu pembelajaran interaktif, pembelajaran tanpa tembok. Inti dari pembelajaran ini adalah merubah pembelajaran konvensional yang diterapkan selama ini menjadi pembelajaran interaktif yang dimana siswa lebih aktif dalam melakukan pembelajaran. Kepala sekolah melakukan transformasi pembelajaran interaktif di sekolah melalui pelatihan pembelajaran interaktif kepada guru. Sehingga saat ini kami tidak lagi melakukan pembelajaran konvensional, melainkan melakukan pembelajaran interaktif yang melibatkan siswa secara aktif. Prinsip pembelajaran mendalam dari ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Setiap guru harus mampu menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran, dan setiap guru diwajibkan untuk mempresentasikan pemahaman mereka tentang prinsip pembelajaran 7 kebiasaan Indonesia hebat yang akan diterapkan nanti di pembelajaran yang dilakukan. Mereka juga saling bertanya satu sama lainnya untuk lebih mendalami proses pembelajaran yang dilakukan. Maka itu dibicarakan secara organisasi dan diagendakan untuk dibuatkan pertemuan. Jadi kalau selama ini kita melakukan kegiatannya diakui atau tidak diakui, katakanlah kita bekerja sendiri-sendiri untuk mengelola kelas kita. Kedepannya ini betul-betul kita kerjasama. Ada masalah, jangan berkecil hati, berbesar hati, kita sampaikan kepada teman-teman. Saya tidak tahu ini bisa kami membantu atau solusi apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di pembelajaran ini. Intinya yang dibicarakan dalam komunitas belajar ini adalah bagaimana efektivitas proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi melalui Kombel atau komunitas belajar ini kita akan selalu kerjasama. Transformasi pembelajaran dilakukan bukan hanya di sekolah, tetapi juga di komunitas belajar antar kecamatan. Setiap 1 minggu, setiap guru harus mempunyai satu inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan di masing-masing kelas, sehingga pada 1 bulan ada 26 inovasi pembelajaran yang tercipta di masing-masing kelas. Ini saya mengajar menerapkan pembelajaran tanpa tembok yang diinisiasi oleh kepala sekolah dalam pembelajaran interaktif di sekolah.
Jadi kita akan mengamati beberapa jenis daun yang ada di sekitar kita ya. Jadi yang pertama kita melihat ini adalah daun angkat dan jenis daunnya adalah meniris ya. Meniris. Ya, nah selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas ini, tapi jangan dibuka sebelum sampai di lokasi ya. Jadi nanti di lokasi baru dibuka kertas ini dan ada pertanyaan yang akan kalian jawab. Tunggal itu tunggal Rambut tapi kecil sih. tunggal tope. Tumbuhan yang berdaun sejajar dan tidak bercabang, berakar serabut. Ini contohnya. Selamat siang Ibu. Selamat siang anak-anak. Apa saja yang dijual? Ibu di sini menjual sembako, juga biasa menjual kue. Kalau modalnya 50.000, berapa keuntungannya? Kalau satu begini untungnya berapa? Kalau yang barang itu adik-adik ya untungnya itu 500 rupiah. Oh, terima kasih. Semoga usaha Ibu berkembang di masa yang akan datang. Oke, kita pulang ke kelas untuk membahas kegiatan ini. Guru kreatif yang satu ini mengajarkan mata pelajaran matematika dipadukan dengan mata pelajaran IPA untuk membina dan mengajar kecakapan hidup bagi anak-anak untuk menutupi kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Mereka belajar dengan antusias menghitung berapa hasil yang akan dihasilkan oleh kebun yang mereka garap nantinya. Dengan 83 kelompok tanaman. 83 pohon tanaman dikali RP 2000 sama dengan 166.000. Pada transformasi akhlak, anak-anak diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, baik kepada guru juga kepada sesama teman, dan diterapkan sebelum masuk ke dalam kelas setiap pagi. Transformasi juga dilakukan di mata pelajaran olahraga untuk menjaga kesehatan anak-anak. Setiap pagi dilakukan senam Indonesia Hebat dan dilanjutkan dengan pembelajaran mata pelajaran olahraga yang tidak diajarkan hanya dengan teori saja, tetapi langsung diajar dengan praktek. Ya oke. Kembali ke yang selanjutnya. Siswa juga diajar mencintai alam. Pada pembelajaran IPS, dampak sosial yang dibelajarkan seorang guru ini melibatkan perawat dan tim tagana dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya dampak bencana alam dan bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak juga sejak dini ditanamkan bagaimana makanan sehat bergizi yang terbuat dari alam yang tidak terkontaminasi dengan bumbu-bumbu masak. Sama campur apa siputnya? Dan bawang. Ini apa ini? Sayur paku. Wah, paku bisa dimakan? Iya ya. Nah, bahasa daerahnya paku ya. Kalau ini? Sayur apa itu? Batang pisang. Nah, luar biasa. Masakan apa ini? Oh, ini ya. Apa ini? Pisang rebus. Sama? Pepaya. Sama? Siput. Sama? Siput masih dengan kerangnya. Dua-duanya siput, jadi pada pokoknya bahan dasarnya siput, ubi, dan talas. 1, 2